Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang mikroskop binokuler. Ini penjelasan tentang mikroskop binokuler. Baik, saya Kisyaul Yaktafianda dengan NIM A22123050. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler adalah alat yang digunakan untuk meneliti benda-benda kecil yang tak kasat mata atau transparan. Mikroskop binokuler digolongkan ke dalam kelompok mikroskop cahaya karena memiliki lensa okuler dan lensa objektif. Lensa ini dapat menghasilkan efek tiga dimensi benda yang diteliti. Sumber cahaya mikroskop digunakan oleh mikroskop binokuler berasal dari cahaya lampu. Baik, masuk ke dalam bagian fungsi mikroskop binokuler. Fungsi utama mikroskop binokuler yaitu sebagai alat mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Benda atau objek ukuran kecil tersebut antara lain jaringan hewan, jaringan tumbuhan, sel tubuh, protozoa, bakteri, virus, dan objek lain. Mikroskop binokuler ini juga mampu menunjukkan ukuran, panjang, lebar, dan tinggi dari objek yang ingin diteliti. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Pada alat ini, cahaya akan menjadi sumber energi utama yang digunakan untuk memperbesar bayangan objek. Biasanya, alat ini dibantu dengan kamera atau proyektor agar lebih mudah dalam proses penelitian atau mempresentasikan objek untuk lebih jelas tentang. Silakan simak ulasan di bawah ini. Baik, saya Priti Nur Cynthia dengan NIM A22123048. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop binokuler. Mikroskop ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu lensa okuler. Lensa okuler terletak dekat dengan mata. Jadi, ketika Anda menggunakan mikroskop, maka Anda akan langsung menemukannya. Lensa ini memiliki fungsi untuk menjadi pengamat bayangan, yakni memperbesar bayangan benda bersama dengan lensa objektif. 2. Revolver. Revolver berada tepat di atas lensa objektif. Anda dapat mengatur atau memutar revolver sesuai dengan kebutuhan yang lensa objektif inginkan. Secara umum, pemutaran pada revolver harus menggunakan perbesaran kecil. Ketiga, lensa objektif. Lensa ini terletak dengan objek yang akan meneliti atau mengamati. Mikroskop binokuler akan menggunakan lensa objektif yang sesuai dengan hasil dari perbesaran. Misalnya seperti perbesaran 500 kali dan 1000 kali. Oleh karena itu, perbesaran harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. 4. Meja preparat. Secara umum, meja preparat terbuat dari kaca untuk bagiannya. Akan terdiri dari preparat dan juga penutupnya. Preparat sendiri akan berisi contoh objek pengamatan yang sesuai dengan hakikat ilmu biologi. Meja preparat terletak di bawah lensa objektif. Meja tersebut bermanfaat untuk menjadi penyangga objektif penelitian. 5. Lengan mikroskop. Sebagai frame dalam mikroskop binokuler, lengan berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memindahkan mikroskop. Pemindahan bisa dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Anda juga tidak perlu memegang lensa mikroskop secara langsung karena terhalang lengan. 6. Skala preparat. Skala preparat menjadi salah satu fitur tambahan yang ada di meja preparat. Fitur ini berfungsi agar penempatan sampel lebih mudah. 7. Makrometer dan mikrometer. Dua bagian ini memiliki bentuk horizontal dan vertikal. Makrometer dan mikrometer dapat Anda gunakan untuk membuat lensa menjadi fokus pada objek tertentu yang akan diteliti. 8. Diafragma.
Diafragma adalah bagian yang berada pada bawah meja preparat. Bagian ini dapat menentukan fokus ke sampel dan jumlah cahaya yang masuk ke objek penelitian. 9. Sumber cahaya. Lampu menjadi sumber cahaya untuk mikroskop listrik. Secara umum, lampu sudah diletakkan pada mikroskop. Ini bertujuan agar dapat memberikan hasil penerangan yang optimal pada preparat. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya sehingga penerangan untuk penelitian akan masuk dengan cukup. 10. Pengatur kecerahan. Bagian ini harus dihubungkan dengan bola lampu mikroskop binokuler sehingga pengaturan kecerahan cahaya dapat berjalan dengan mudah. Selain itu, pengatur kecerahan juga berhubungan dengan diafragma, jadi cahaya objek penelitian bisa difokuskan. 11. Kaki penyangga putar. Sebagai penyangga mikroskop, bagian ini akan terletak pada bidang yang tidak datar. Meskipun cukup penting, bagian kaki penyangga tidak tersedia pada setiap model mikroskop. Baik, sekian dari saya, itu penjelasan tentang bagian-bagian mikroskop binokuler. Perkenalkan, nama saya Angelina Crescentomesa dengan NIM A221-23100. Di sini saya akan menjelaskan cara merawat mikroskop binokuler. Yang pertama, ketika penelitian yang Anda lakukan sudah berakhir, maka segera kembalikan posisi lensa okuler pada perbesaran 4x10. Yang kedua, jangan lupa untuk menurunkan meja preparat dengan cara menggeser makrometer pada mikroskop. Yang ketiga, kemudian lepaskan preparat dari meja objek. Keempat, ubah tuas diafragma ke posisi min, lalu matikan lampu mikroskop. Yang kelima, untuk mematikannya, tekan tombol off, lalu turunkan kondensor. Yang keenam, melap lensa okuler menggunakan kertas pembersih lensa, kemudian bersihkan meja preparat sampai bersih. Ketujuh, lepaskan kabel dari sumber listrik. Ke-8, lipat kembali kabel dan taruh ke tempat semula. 9, simpan mikroskop pada tempat yang sesuai. 10, banan mikroskop dan dengan dapat dibersihkan menggunakan kain lembut dengan sedikit pemberian deterjen. Dengan demikian, cara merawat mikroskop binokuler.